Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Perang Zat Ar-Riqa. Selain menghadapi tekanan dari kaum Quraisy dan Yahudi, umat Islam juga menghadapi tantangan dari bangsa Arab Badui seperti Bani Sa'labah, Bani Mukharib, dan Bani Ghatafan. Mereka adalah suku-suku yang biasa melakukan keonaran dengan merampok dan membuat kerusakan bagi kaum muslimin. Dan mereka pun telah mengancam akan melakukan penyerangan terhadap Madinah. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat membuat kesepakatan untuk memerangi mereka lebih dahulu sebelum penyerangan itu terjadi. Dengan membawa 400 orang pasukan, pada tahun keempat Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berangkat menuju Najd, sebuah daerah yang menjadi perkampungan dari suku-suku tersebut. Perjalanan menuju Najd sangatlah sulit. Selain harus menembus pedalaman gurun, jalan yang dilalui juga dipenuhi dengan batuan keras yang terjal. Apalagi tunggangan yang mereka bawa tidak mencukupi jumlah pasukan, sehingga setiap satu ekor unta hanya dapat ditunggangi secara bergantian oleh 6 orang. Perjalanan pun menjadi semakin berat setelah kaki-kaki kaum muslimin banyak yang terluka dan bahkan membuat kuku-kuku kaki mereka hingga terkelupas. Selain disebabkan karena perjalanan yang jauh, hal itu juga disebabkan oleh medan yang sangat sulit. Namun meskipun begitu, kaum muslimin tetap tidak gentar atau mundur kembali ke Madinah. Tetapi mereka tetap setia menemani perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Agar dapat melanjutkan kembali perjalanan menuju Najd, mereka pun merobek sebagian kain dari pakaian-pakaian mereka untuk membalut luka tersebut. Dan karena hal inilah, kemudian perang ini lebih dikenal dengan nama Zat Ar-Riqa, yang berarti tambalan yang memiliki banyak sobekan kain. Sementara kaum muslimin telah kembali melanjutkan perjalanan. Suku-suku yang tadinya bersemangat hendak menyerang Madinah mulai dilanda ketakutan yang amat sangat di hati mereka setelah mendengar berita kedatangan kaum muslimin. Saat ini Muhammad dan pasukannya sedang menuju kemari. Tapi aku rasa kita tidak akan mampu melawan mereka. Jadi sebaiknya kita tinggalkan saja kampung ini sebelum mereka datang. Tapi bukankah kita memiliki pasukan yang lebih banyak dari mereka? Tidak ada gunanya sebanyak apapun pasukan yang kita miliki, karena yang aku dengar bahwa siapapun ketika telah berhadapan dengan Muhammad dan kaumnya, maka kita tidak akan pernah bisa selamat. Dengan diselimuti oleh rasa takut dan kengerian terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka suku-suku itu pun kemudian pergi melarikan diri sebelum berperang. Kejadian ini sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dalam hadis Sahih Muslim, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku ditolong dengan rasa takut yang diujamkan di dada-dada musuhku." Setibanya kaum muslimin di Najd, suku-suku Badui itu telah melarikan diri sehingga kampung itu menjadi sangat sepi. Rasul kemudian memerintahkan kaum muslimin untuk berkemah di sana untuk memastikan kawasan tersebut telah sepenuhnya aman dan juga menjadikan peringatan bagi suku-suku lainnya agar tidak lagi melakukan perbuatan jahat. Lalu ketika datang waktu sholat, kaum muslimin mulai dilanda rasa kekhawatiran bila sewaktu-waktu musuh akan datang menyerang secara tiba-tiba. Dan salah seorang sahabat di antara mereka pun bertanya pada temannya, "Bagaimana jika nanti musuh datang menyerang sementara kita sedang sholat? Aku sangat khawatir jika hal itu terjadi tiba-tiba di saat kita sedang khusyuk." Mungkin kita bisa tanyakan hal ini kepada Rasul, karena beliaulah yang lebih mengetahui tentang hal ini. Di tengah-tengah kekhawatiran kaum muslimin, maka saat itulah malaikat Jibril turun membawakan wahyu tentang syariat pelaksanaan sholat khauf. Sholat khauf adalah tata cara sholat yang dilakukan hanya jika sedang dalam keadaan genting seperti perang maupun terancam bahaya. Setelah beberapa hari berkemah di Najd, maka kaum muslimin pun beranjak kembali ke Madinah tanpa terjadi pertempuran. Namun saat di tengah perjalanan pulang, karena kelelahan, akhirnya kaum muslimin memutuskan untuk menginap semalam di suatu daerah. Sementara ketika yang lainnya mulai beristirahat, Abbad dan Ammar bersiap ke posisi mereka untuk berjaga malam. Namun begitu melihat wajah Ammar yang tampak sudah sangat lelah,
Abad pun mengizinkan Ammar untuk beristirahat duluan. Wahai Ammar, kau tampaknya sangat lelah. Biarkan aku saja yang duluan jaga dan kau tidurlah dulu. Nanti akan kubangunkan engkau untuk gantian. Baiklah kalau begitu, aku akan beristirahat. Abad pun berjaga sendiri, dan ketika ia melihat kondisi masih aman, ia memutuskan melaksanakan beberapa rakaat sholat sunnah. Sambil berjaga, mungkin aku bisa melaksanakan beberapa rakaat sholat sunnah. Semoga Allah melipat gandakan pahalaku. Namun, tak disangka ketika Abad tengah khusyuk sholat pada rakaat kedua, sebuah anak panah menghujam pangkal lengannya yang dilempar oleh seorang musyrik Badui yang bersembunyi. Tak lama setelah itu, panah kedua dan ketiga pun kembali menghujam tubuhnya. Sambil menahan rasa sakit, ia kemudian melepaskan panah-panah tersebut dan tetap melanjutkan sholatnya hingga selesai. Ketika Ammar terbangun, ia pun terkejut melihat kondisi Abad. Kenapa kau tidak bangunkan aku dari tadi jika engkau dipanah musuh? Tadi aku sedang sholat dan menikmati bacaan Quran yang tidak ingin kupotong sebelum selesai. Namun ketika ia terus membidikkan panahnya kepadaku, lalu aku ingat dengan amanah Rasul untuk menjaga kaum muslimin. Maka segera aku akhirkan sholat lalu membangunkanmu. Begitulah kisah dua sahabat yang berjaga malam, sementara orang Badui yang telah memanah Abad langsung melarikan diri setelah mengetahui bahwa Ammar terbangun. Keesokan harinya, kaum muslimin kembali melanjutkan perjalanan pulang ke Madinah. Namun di barisan paling belakang, salah seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdillah tampak begitu lesu di atas untanya. Ia tertinggal jauh dari rombongan kaum muslimin. Rasulullah yang kebetulan saat itu sedang patroli di barisan paling belakang, akhirnya mendekati Jabir dan bertanya padanya, "Kenapa engkau tertinggal begitu jauh dari rombongan yang lain?" Sambil menunjuk untanya, Jabir berkata, Wahai Rasul, untaku adalah unta yang lemah. Ia tidak bisa berjalan secepat unta-unta yang lain. Rasulullah SAW kemudian memukulkan tongkat beliau beberapa kali ke bagian belakang unta Jabir dengan tak begitu keras. Dan ketika Jabir menaiki kembali unta tersebut, ia pun dapat berjalan lebih cepat seiringan dengan unta Rasulullah SAW. Rasul kemudian menawar unta Jabir tersebut untuk dibeli. "Wahai Jabir anak saudaraku, bagaimana jika untamu ini aku beli saja?" Untuk engkau saja ya Rasulullah, akan kuberikan sebagai hadiah sehingga engkau tidak perlu membelinya. "Tetapi aku hanya ingin membelinya saja." Baiklah, jika itu memang keinginan Anda, maka nilailah harganya yang engkau inginkan. "Bagaimana jika 1 dirham?" Oh Rasulullah, harga itu terlalu murah. "Bagaimana jika 2 dirham atau 3 dirham?" Begitulah seterusnya, Rasul kemudian menaikkan harga sedikit demi sedikit hingga Jabir mendapatkan harga yang sesuai sebanyak 1 uqiyah atau setara dengan 40 dirham. Sehingga unta tersebut pun akhirnya terbeli oleh Rasulullah SAW. Kemudian sembari berjalan pulang, Rasul bertanya tentang kehidupan Jabir sebagai bentuk kepedulian seorang pemimpin kepada pasukannya. "Apakah engkau sudah menikah, wahai Jabir?" Sudah ya Rasul. "Apakah istrimu seorang gadis ataukah janda?" Aku menikahi seorang janda ya Rasul. "Kenapa engkau tidak menikahi seorang gadis yang seusiamu, sehingga engkau bisa bercanda dengannya, dan ia juga dapat bercanda denganmu?" Ya Rasul, ayahku gugur dalam perang Uhud, sementara aku tinggal sendiri bersama adik-adikku. Itu sebabnya aku menikahi wanita yang lebih tua dariku agar dapat membantuku menjaga dan merawat adik-adikku yang masih kecil. "Aku takjub dengan cara berpikirmu, dan apa yang engkau lakukan itu baik, insya Allah. Dan nanti jika sudah dekat Madinah, aku akan meminta untuk menyembelihkan unta. Kita tinggal di sana sehari, supaya istrimu mengetahui kedatangan kita, dan agar ia dapat menyiapkan bantal kecil untukmu." Di rumahku tidak ada bantal yang seperti itu ya Rasul. "Engkau akan memilikinya. Karena itu jika engkau tiba di rumahmu nanti, maka lakukanlah sesuatu yang baik." Dan ketika rombongan kaum muslimin telah tiba di Madinah, Jabir bin Abdillah mendatangi Rasulullah di rumahnya. Saat itu Bilal bin Robah tampak berdiri di samping Rasul menyambut Jabir.
Ya Rasul, ini unta yang telah engkau beli. Aku kemari mengantarkannya kepadamu. Wahai anak saudaraku, bawa pulanglah untamu itu. Dia milikmu dan kembalilah ke rumahmu. Bilal nanti akan menemanimu dalam perjalanan. Begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang telah membeli unta milik Jabir bin Abdillah, tetapi kemudian beliau mengembalikan kepadanya. Namun Rasul tetap membayarkan uang seharga unta yang telah disepakati sebelumnya sebagai hadiah atas kondisi Jabir yang sedang dalam kesulitan, karena selain ditinggal orang tuanya yang gugur syahid dalam perang, tetapi ia juga harus menghidupi keluarga dan adik-adiknya. Uang tersebut Rasul titipkan pada Bilal bin Rabah untuk diberikan kepada Jabir ketika mengantarnya pulang. Dan begitulah kisah perang Zat Ar-Riqa. Meskipun disebut peperangan, namun peristiwa ini tidak terdapat adanya pertempuran. Adapun hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini antara lain, pertama, kita sepatutnya mencontoh kegigihan dan kesabaran para sahabat. Meskipun mengalami ujian berat, namun mereka terus berusaha dan pantang menyerah untuk mendakwahkan agama Allah dan berjuang di jalannya. Kedua, sholat hukumnya adalah wajib, baik di kondisi apapun, kita tidak sepatutnya meninggalkan sholat, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Ketiga, empati Rasulullah kepada para sahabat merupakan contoh suri tauladan yang patut ditiru oleh setiap pemimpin. Wallahu a'lam bishawab.